tentang pengasuhan positif yang mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk teman-teman daycare dan juga peserta lainnya yang terlibat di dalam pengasuhan anak gitu ya. Saya mohon izin share screen. Yang akan saya bawakan kali ini adalah pengasuhan berbasis hak anak. Sepertinya sinyal internet di tempat saya lagi kurang stabil, jadi saya mohon izin untuk mematikan video dulu ya Mbak Ratna, supaya tayangan PowerPoint-nya bisa lancar. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kali ini kita akan berdiskusi terkait pengasuhan berbasis hak anak. Tadi Pak Hamid sudah menyampaikan bahwa salah satu hak dari anak-anak ini adalah hak untuk mendapatkan pengasuhan yang terbaik oleh orang tuanya, dari orang tuanya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan yang baik, yang aman untuk anak-anaknya. Nah, pengasuhan yang sesuai hak anak itu atau pengasuhan yang berbasis hak anak itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa pengasuhan yang berbasis hak anak itu, ya, kalau kita ambil dari definisi Council of Europe atau Council Eropa, itu adalah pengasuhan positif, di mana pengasuhan positif ini, seperti Bapak Ibu lihat, merupakan pengasuhan yang berlandaskan kepentingan terbaik anak, gitu ya. Yang mana kepentingan terbaik anak ini, kalau merujuk kepada paparan Pak Hamid, ini merupakan salah satu prinsip hak anak. Pengasuhan ini mencakup bagaimana mengasuh anak, memberdayakan anak, mengenali anak, dan memberikan bimbingan, termasuk menetapkan batasan untuk membantu perkembangan anak secara maksimal. Nah, pengasuhan yang positif ini harus bisa menghargai hak anak dan menciptakan lingkungan tanpa kekerasan, di mana orang tua atau pengasuh, Bapak Ibu semua, tidak menggunakan hukuman fisik atau hukuman yang secara psikologis bisa merendahkan anak dalam menyelesaikan masalah dan mengajarkan disiplin dan rasa hormat. Jadi itu tujuan pengasuhan positif. Jadi kalau kita bicara tentang pengasuhan berbasis hak anak, itu adalah pengasuhan positif, di mana pengasuhan positif ini mengakomodir prinsip-prinsip hak anak, juga menghargai hak anak, dan bertujuan untuk memastikan anak tetap aman dalam pengasuhan orang tua atau pengasuhnya, tercukupi semua hak-haknya, kemudian bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Begitu ya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih dan kenapa itu pengasuhan positif ketika kita bicara pengasuhan yang berbasis hak anak, kenapa pengasuhan positif ya. Nah, ini pengasuhan positif kalau kita bicarakan lebih praktis, itu adalah bagaimana kita mengasuh dengan disiplin positif. Jadi ketika bicara pengasuhan positif itu identik dengan praktek pengasuhan menggunakan disiplin positif. Nah, mengapa menggunakan disiplin positif? Ini sebenarnya dilatar belakangi oleh masih banyaknya praktik kekerasan yang dilakukan orang tua. Ya, survei yang dilakukan oleh Kemen PPA juga membuktikan bahwa tingginya angka kekerasan didominasi oleh banyaknya praktik kekerasan yang terjadi di rumah. Apalagi sekarang pada masa pandemi, di mana semua ada di rumah saja, potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah itu makin tinggi, gitu ya. Nah, kekerasan ini kemudian masih dianggap efektif di dalam mengasuh dan mendidik anak, gitu ya. Dan juga adanya pemahaman yang kurang tepat dari orang tua atau pengasuh terkait disiplin. Jadi selama ini banyak orang, tentunya saya dulu juga memahaminya seperti itu. Mohon izin. Banyak orang yang memahami bahwa disiplin itu identik dengan bagaimana membuat anak jerak, gitu ya. Sehingga pada prakteknya disiplin seringkali identik dengan praktek kekerasan. Nah, jadi ini salah satu alasan kenapa disiplin positif ini membantu mengajarkan kepada orang tua bahwa bisa loh kita mendidik atau mengasuh anak tanpa harus menyakiti atau melakukan kekerasan, gitu ya. Makanya kenapa kita menggunakan disiplin positif. Alasan kedua adalah kita menyadari bahwa
tidak banyak orang tua yang mempersiapkan diri secara khusus bagaimana menjadi orang tua atau pengasuh. Nggak ada tuh kursusnya, apalagi zaman dulu ya, tidak ada kursus pengasuhan. Kalau sekarang sudah mulai banyak nih praktek-praktek atau peluang-peluang belajar mengenai pengasuhan. Nah, tapi masih banyak juga orang tua yang belum mendapatkan akses terhadap bagaimana cara atau belajar bagaimana cara menjadi orang tua atau pengasuh. Sekarang kita beruntung ya ada Kemen PPA yang menyediakan media buat kita semua belajar mengenai hak anak, mengenai pengasuhan yang berbasis hak anak gitu. Karena mudah-mudahan hal ini yang juga menjadi modal dasar materi buat kita sampaikan juga kepada para orang tua nantinya gitu ya. Nah, sehingga praktek pengasuhan ini cenderung ketika orang tua belum mempersiapkan bagaimana cara menjadi orang tua atau pengasuh, cenderung orang tua ini kemudian mengikuti bagaimana pengalaman dia saat diasuh. Jadi ketika dulu waktu kecilnya sering dikerasin, maka ketika dia memiliki anak atau mengasuh anak, kecenderungannya adalah mempraktekkan apa yang dia alami waktu dia kecil, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita coba luruskan dengan praktek disiplin positif, pengetahuan tentang disiplin positif atau pengetahuan tentang pengasuhan positif. Ini yang mudah-mudahan kita persiapkan untuk orang tua dan teman-teman pengasuh sehingga bisa mempunyai pengetahuan lebih baik tentang mengasuh anak yang optimal itu seperti apa, yang membantu tumbuh kembang anak yang optimal itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah di sini bagaimana kemudian orang tua perlu tahu cara konkret di dalam menyelesaikan konflik dengan anak ya. Tentunya kan kita sebagai orang tua atau pengasuh seringkali menghadapi situasi-situasi yang challenging dengan anak-anak, anak tantrum, anak minta ini itu dan sebagainya, sehingga sedikit banyak apalagi ketika kita lagi banyak pikiran, beban dan sebagainya, kita juga jadi stres ya, terpicu stresnya. Nah, selama mengasuh, tentunya kita banyak menghadapi tantangan pengasuhan, tapi kita kan tidak boleh lari dari konflik kita yang kita hadapi ketika kita punya masalah dengan anak atau pasangan. Gitu. Nah, bagaimana kemudian di disiplin positif ini kita mencari tahu cara yang tidak saling menyakiti, bagaimana menemukan cara menyelesaikan konflik dengan anak dengan cara yang lebih baik, tidak merendahkan, tidak marah-marah, tidak memicu stres kita. Nah, itu yang kita coba gali dengan praktek pengasuhan positif atau disiplin positif ini. Lalu yang berikutnya, kita menyadari bahwa masyarakat juga perlu saluran yang mudah di dalam mengakses info tentang pengasuhan. Nah, ini menarik karena kemudian KPPA berinisiatif untuk menyediakan forum-forum seperti ini, forum belajar seperti ini, BIMTEK, dan juga di KPPA sudah ada e-learning-nya, ya, e-learning untuk para orang tua, dampingan kita, juga teman-teman pengasuh di daycare nanti bisa mengakses e-learning-nya KPPA, belajar lebih detail lagi tentang pengasuhan positif atau disiplin positif, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang menjadi ruh atau spirit di dalam pengasuhan positif ini adalah seperti tadi sudah disampaikan adalah disiplin positif ya. Mengapa? Karena disiplin positif ini mencoba merangkum dari beberapa aspek. Kalau Bapak Ibu lihat ada 3 lingkaran di tengah, ini ketiga aspek yang berusaha dirangkum oleh disiplin positif. Dan disiplin positif ini merupakan praktek pengasuhan yang dikembangkan berdasarkan penelitian-penelitian yang mendukung atau merujuk kepada hak anak, gitu ya, salah satunya. Yang pertama, penelitian terhadap perkembangan anak yang sehat, ya, yang menjadi salah satu pondasi dari dikembangkannya disiplin positif. Nah, kalau kita ingin anak-anak sehat perkembangannya, maka yang dia butuhkan ternyata adalah kehangatan dan struktur, gitu ya.
menurut penelitian ini. Jadi penelitian terhadap perkembangan anak yang sehat menemukan bahwa jika kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, berkembang dengan baik, maka yang dia butuhkan adalah dua hal, yaitu kehangatan dan struktur. Ya, jadi kehangatan dan struktur ini merupakan dua alat utama di dalam mengasuh, itu, dalam mengasuh anak dan memastikan tumbuh kembangnya sehat. Jadi bukan yang memastikan anak tumbuh kembang secara sehat itu bukan dengan memberikan ancaman, hukuman, melakukan kekerasan, tapi sesederhana menyediakan kehangatan dan struktur, gitu ya. Nah, kehangatan itu apa? Kehangatan itu pada dasarnya adalah bagaimana orang tua atau pengasuh menciptakan rasa aman secara fisik, rasa aman secara emosi pada anak, dan juga bagaimana menumbuhkan kelekatan di antara orang tua atau pengasuh dengan anak, gitu ya. Sementara ketika bicara struktur, ini adalah mengenai bagaimana kita sebagai orang tua atau pengasuh bisa memberikan bimbingan atau informasi yang dibutuhkan oleh anak untuk bisa berkembang dengan baik. Gitu ya. Nah, nanti di dalam prakteknya kita perlu juga nih memilah-milah bagaimana bentuk kehangatan dan struktur untuk anak usia 2 tahun misalnya ya. Kemudian bagaimana memberikan kehangatan dan struktur untuk anak usia 5 tahun misalnya, tentunya akan berbeda. Bagaimana membedakannya? Tentunya dengan mengamati tahapan tumbuh kembang anak-anak tersebut, menyesuaikan dengan karakter tumbuh kembang mereka. Maka kemudian kita diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk kehangatan dan struktur yang bisa diberikan untuk anak usia 2 tahun dan anak usia 5 tahun tentunya akan berbeda. Sama juga bentuk kehangatan dan struktur yang bisa kita sediakan untuk anak yang lebih dewasa misalnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ada anak yang pra-remaja usia 14 tahun, mungkin bentuk kehangatannya beda. Kalau dulu usia 3 tahun dipeluk-peluk di depan temannya, itu bentuk kehangatan yang mereka suka gitu ya. Malah mereka biasanya meluk balik. Tapi kalau mereka sudah usia 17 misalnya ya, 16 tahun dipeluk di depan teman-temannya gitu ya, apalagi ibu meluk anak laki-laki, mungkin mereka akan nolak ya, nolak dengan halus atau bilang jangan dong, malu gitu ya. Nah, ini yang perlu kemudian kita identifikasi, pentingnya mengidentifikasi bentuk kehangatan dan struktur untuk masing-masing tahapan usia anak gitu ya. Oke. Nah, penelitian yang berikutnya adalah mengenai pengasuhan yang efektif. Nah, penelitian mengenai pengasuhan yang efektif ini ternyata membuktikan bahwa perkembangan anak itu pengasuhan yang efektif itu ternyata ditentukan oleh perkembangan anak. Semakin pengetahuan ya, jadi pengasuhan yang efektif itu ditentukan oleh pengetahuan orang tua atau pengasuh terkait perkembangan anak. Ya, semakin orang tua paham tentang perkembangan anak, maka menurut penelitian ini mengasuhnya akan lebih baik dan lebih efektif karena erat kaitannya dengan hal yang kedua, yaitu menerima anak sebagai faktor perkembangannya, menerima sikap anak sebagai faktor perkembangannya. Jadi kalau misalnya anak-anak umur 3 tahun mencoret-coret tembok, kalau orang tuanya sudah paham gitu ya, bahwa itu bagian dari tumbuh kembangnya, ingin mengeksplorasi lingkungan, senang coba-coba, maka tentunya tidak akan langsung memarahi gitu ya, tapi kemudian menyediakan kertas yang besar sebagai media anak tersebut coret-coret. Atau jika orang tua paham terkait perkembangan anak, melihat anaknya yang usia 3 tahun loncat-loncat di kursi, dia tentunya nggak akan langsung nyubit, nggak akan langsung mukul atau stres, tidak akan ngomel, karena dia paham bahwa memang itu pekerjaan anak-anak usia 3 tahun, loncat-loncat gitu ya. Nah, orang tua yang paham perkembangan anak akan membantu bagaimana anak lompat-lompat dengan lebih aman, bukan nyubit, bukan ngancam. Awas tuh, kalau loncat lagi nanti mama, ayah, bla bla bla, misalnya gitu ya. Kemudian itu tadi, anak usia 5 tahun misalnya mencoret-coret, atau anak usia remaja mewarnai, ngecat rambutnya gitu ya. Tentunya itu bagian dari proses
mencari identitas mereka gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak paham tentang ciri perkembangan anak, karakter perkembangan anak, tentunya anak pulang dengan rambut warna-warni udah langsung meningkat nih volume suaranya ayah bunda atau teman-teman pengasuh gitu ya. Nah, maka kemudian sangat penelitian ini menegaskan perlunya kita sebagai orang tua atau pengasuh mengetahui tentang perkembangan anak. Nah, yang berikutnya adalah pengasuhan yang efektif ini juga ditentukan oleh kemampuan kita sebagai orang tua dan pengasuh untuk mengelola emosi. Ya, jadi kita tahu bahwa emosi adalah wajar dan dimiliki oleh semua orang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengekspresikan emosi tersebut, gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Apa yang harus kita ketahui untuk bisa mengendalikan emosi dengan baik, gitu ya. Yang tidak kemudian terlampiaskan kepada anak dalam bentuk kekerasan. Praktek kekerasan itu seringkali terjadi karena kita tidak mampu mengelola emosi dengan baik, gitu ya. Dan hal ini yang perlu kemudian dilatih dan dibiasakan. Perlu waktu, tapi bukan hal yang mustahil. Kita akan sama-sama belajar di sini ya. Lalu yang terakhir, pengasuhan positif ini juga ditentukan oleh kemampuan efikasi diri, yaitu keyakinan bahwa kita bisa menjadi orang tua yang efektif, orang tua yang lebih baik, dengan keyakinan bahwa kita bisa kok jadi orang tua yang lebih baik dari kemarin gitu ya. Setiap hari meyakinkan, mengafirmasi diri gitu ya, bahwa kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dari kemarin, dari sebelumnya, dari yang dulu-dulu. Maka kita juga akan bisa mewujudkan praktek disiplin positif yang lebih efektif gitu ya. Jadi intinya ketika kita menerapkan pengasuhan dengan disiplin positif atau pengasuhan positif, maka sebenarnya membantu kedua pihak. Ya, anaknya berkembang dengan maksimal sehat, lahir batin, ibunya, orang tuanya, pengasuhnya, ayahnya juga lebih less stresnya gitu, lebih berkurang stres di dalam pengasuhan. Stres itu normal karena bagian dari reaksi otak terhadap bahaya yang ada di sekitar kita, tapi kemudian bagaimana mengarahkan stres itu tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini disiplin positif itu adalah bagaimana kita membantu anak-anak untuk mengembangkan kontrol diri terhadap situasi yang ada di sekitarnya gitu ya, atau disebut juga internalisasi moral secara bertahap, membantu anak-anak mengembangkan kontrol diri secara bertahap. Jadi pelan-pelan diajarkan bagaimana anak menyadari bahwa kalau mainannya berantakan di rumah, maka dia tidak punya cukup ruangan untuk bergerak, misalnya ya di kamarnya. Maka jika dia menyadari itu, dia akan membereskan mainan tersebut supaya dia punya lebih banyak ruang untuk dia bergerak. Jadi dia membereskan mainannya bukan karena takut dimarahin, tapi karena dia tahu betul dan dia butuh ruangan yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Dia tahu betul kalau misalnya mainannya berserakan, itu akan terinjak, malah membahayakan dirinya sendiri, akan jatuh dan sebagainya. Itu yang disebut internalisasi moral. Anak-anak yang punya internalisasi moral, kemudian sikap kepada orang tua atau pengasuhnya bukan ditumbuhkan atas dasar ketakutan, tapi atas dasar dia bisa menghormati, menghargai orang tua dan pengasuhnya. Beda kalau misalnya mereka takut. Ketika pengasuhan penuh dengan ancaman, maka anak-anak akan jadi takut. Mendengar langkah kaki kita, anak udah ketakutan, mulai cepat mengerjakan. Mendengar suara motor ayahnya datang, maka anak-anak cepat ambil air wudhu dan sholat misalnya gitu ya. Nah, tapi hal-hal seperti itu sifatnya akan sementara ya. Yang kita butuhkan sebagai orang tua bagaimana anak-anak punya sikap yang bertahan lama, yang berdasarkan kesadaran atas dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu yang disebut internalisasi moral. Dan itu yang bisa kita tumbuhkan melalui disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif ini adalah
bagaimana kita belajar berkomunikasi secara jelas kepada anak-anak dan juga mengajarkan anak-anak berkomunikasi secara jelas ke kita, menyampaikan kebutuhannya dengan baik ke kita. Mengidentifikasi emosi yang dia punya. Itu satu hal bagian dari praktek pengasuhan yang perlu kita latih untuk anak-anak. Penting buat anak-anak mengenal, oh adik lagi marah ya, oh adik lagi sedih ya, itu namanya sedih deh, makanya adik nangis. Nah ini hal-hal yang perlu kita ajarkan juga pada anak-anak gitu ya, supaya mereka belajar bagaimana mengelola yang namanya sedih, mengelola yang namanya marah gitu ya. Sama juga seperti kita orang dewasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif adalah bicara tentang menghormati anak-anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Itu yang saya sudah tadi sampaikan ya, bukan rasa takut, tapi rasa hormat dari mereka. Respect each other gitu. Kemudian disiplin positif juga mengenai bagaimana mengajarkan anak-anak membuat keputusan yang tepat. Karena sejalan dengan tumbuh kembang mereka, kemampuan mengambil atau membuat keputusan ini bertahap skillnya di anak-anak, ya. Dan ini perlu dipandu oleh orang dewasa, kita orang tua pengasuhnya, untuk anak-anak kemudian setelah remaja bisa mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan baik gitu ya, membedakan mana benar salah, mana baik buruk. Usia-usia remaja terutama ketika daya tarik teman-temannya lebih tinggi, maka dia dituntut untuk bisa mempunyai kemampuan mengambil keputusan yang baik, membedakan mana lingkungan yang baik, mana yang kurang baik gitu ya, bagaimana cara berteman yang baik, yang sehat dan sebagainya. Dan itu harus dilatih dari kecil. Bagaimana supaya sebagai investasi ketika dia remaja bisa mengambil keputusan, tidak mudah terbawa ajakan geng motor misalnya, atau minum-minuman keras, obat-obatan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya disiplin positif adalah mengenai bagaimana membangun keterampilan dan percaya diri anak. Dan ini ada kuat hubungannya dengan membangun kelekatan semenjak dini ya, sejak usia dini. Kemudian disiplin positif juga mengenai bagaimana mengajarkan anak-anak untuk menghormati perasaan orang lain, menghargai perasaan saudaranya, adik dan kakaknya, menghargai perasaan ayah dan bundanya atau pengasuhnya gitu ya. Dan ini adalah bagian dari penyelesaian masalah gitu ya. Ketika kita punya konflik, bagaimana menyelesaikannya dengan anak adalah juga mengajarkan bagaimana menghormati perasaan orang lain gitu. Ketika kita komunikasi, ini hubungannya erat dengan komunikasi tadi. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak, Bunda tuh tadi misalnya kita kesal gitu ya. Bunda tuh tadi kesal karena khawatir adik jatuh misalnya, dan hal ini yang perlu disampaikan, diajarkan. Oh, tidak hanya berhenti sampai di Bunda marah. Kenapa? Nah, kenapanya itu kemudian menjadi media untuk anak menghargai perasaan kita atau orang lain, gitu ya. Nah, di sini disampaikan juga bahwa disiplin positif itu bukan tidak sama dengan membiarkan anak-anak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi bebaskan tanpa peraturan di rumah, itu bukan disiplin positif. Ingat bahwa disiplin positif itu harus berimbang antara menyediakan kehangatan dan juga struktur, yang mana struktur ini berisi bimbingan, panduan untuk anak-anak. Jadi bukan tanpa batasan gitu ya, tetap ada arahan buat anak untuk melakukan. Kemudian disiplin positif juga bukan tidak memiliki aturan, tadi sudah disampaikan, dan disiplin positif juga bukan reaksi cepat terhadap situasi, karena reaksi cepat terhadap situasi itu identik dengan stres. Begitu kita kesal, kita marah, mukul, teriak, dan sebagainya, itu merupakan wujud dari reaksi cepat terhadap situasi stressful. Kemudian disiplin positif juga bukan hukuman lain selain memukul dan menyerang gitu ya. Kita tidak bicara tentang bagaimana mencari hukuman lain buat anak yang bukan memukul atau menyerang ya. Tapi kita adalah memberikan pembiasaan yang positif untuk anak supaya anak punya internalisasi moral yang awet sampai dia dewasa gitu ya.
karena ketika kita memberikan lewat hukuman sifatnya tidak awet ya, sifatnya hanya sementara, anak hanya patuh pada saat itu saja saat hukumannya diberikan gitu. Kemudian disiplin positif juga bukan memberikan ancaman kepada anak ketika mereka tidak menuruti perintah. Jadi kalau kita masih memberikan ancaman berarti kita belum mempraktekkan disiplin positif gitu ya. Tapi ingat bahwa ini kita prosesnya pelan-pelan. Jadi di sini kita akan saling mengingatkan bagaimana kita mengurangi praktek-praktek pengasuhan yang negatif supaya anak tetap dipastikan perlindungannya seperti yang tadi di awal Pak Hamid sampaikan. Ya. Nah, kalau bicara bagaimana sih kemudian caranya mempraktikkan disiplin positif di dalam pengasuhan kita ya, Bapak Ibu orang tua dan pengasuh daycare, yang penting Bapak Ibu mempunyai balok-balok yang ada di tampilan ini ya, sebelah kanan layar Bapak Ibu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 susunan balok yang menjadi komponen utama disiplin positif ya. Kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan pengasuhan positif atau disiplin positif, semua komponen ini perlu ada ya. Nah, disiplin positif ini ibaratnya seperti kita ingin membangun sebuah rumah gitu ya. Kan kalau Bapak Ibu mau membangun rumah itu perlu ada yang pertama namanya rencana gitu ya. Mau bangun rumah berapa tingkat, blueprint rumahnya kan harus ada, di daerah mana, pintunya mau menghadap mana, apalagi kalau yang memperhatikan feng shui itu biasanya kan arah rumahnya ditentukan dan sebagainya. Kemudian mau cat warna apa, ada berapa kamar, mau pakai kolam renang atau kolam ikan gitu ya. Nah, itu yang juga bagian dari rencana. Kemudian ketika Bapak Ibu membangun rumah, tentunya perlu alat-alat ya. Nah, supaya membangun rumahnya kan jadi maksimal gitu, alat-alatnya lengkap. Kemudian selain itu ketika membangun rumah, Bapak Ibu kan juga perlu bahan-bahan, semennya, pasirnya, berapa sak, batu batanya gitu ya, berapa banyak dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang harus kita pikirkan ketika akan membangun rumah. Nah, yang terakhir ketika kita akan membangun rumah, kalau rumahnya sudah jadi, kita kemudian dimungkinkan untuk menghadapi situasi di mana loh kok pintunya nggak bisa ditutup ya? Padahal udah dihitung loh ukurannya gitu ya. Loh kok jendelanya jadi sempit ya misalnya. Nah, maka kemudian kita membutuhkan pendekatan untuk menghadapi situasi yang bikin kita frustrasi itu tadi. Pintunya kok nggak bisa ditutup, jendelanya kok macet dan sebagainya. Maka pendekatan seperti apa yang kita gunakan di dalam mengatasi masalah-masalah walaupun rumahnya sudah jadi gitu ya. Nah, itu adalah komponen-komponen yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan membangun rumah. Kalau dalam mempraktekkan disiplin positif, komponennya ada di sebelah kanan. Yang pertama, kalau kita ingin membuat rencana, ibarat seperti membuat rumah, rencananya disiplin positif itu adalah mengidentifikasi tujuan jangka panjang. Nanti akan saya jelaskan ya apa yang dimaksud tujuan jangka panjang pengasuhan. Ya, jadi yang dimaksud dengan rencana di dalam membangun disiplin positif adalah Bapak Ibu, teman-teman pengasuh harus mengidentifikasi tujuan jangka panjang pengasuhan. Kemudian yang kedua, tadi di awal juga sempat saya sampaikan, 2 alat utama yang dapat membantu mempraktekkan disiplin positif atau pengasuhan positif dengan baik adalah dengan menyediakan kehangatan dan struktur atau bimbingan gitu ya. Kehangatan dan struktur atau bimbingan ini merupakan 2 alat utama yang dibutuhkan untuk membangun disiplin positif di rumah ya.
Kemudian yang menjadi bahan-bahan di dalam membangun disiplin positif di rumah adalah atau di tempat daycare adalah memahami bagaimana apa anak berpikir dan merasakan sesuatu ya. Apa yang anak pikirkan, apa yang anak rasakan. Itu merupakan modal dasar kita, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menerapkan disiplin positif di rumah. Ingat penelitian yang di awal saya sampaikan bahwa pengasuhan yang efektif itu juga ternyata berdasar dibangun dari pemahaman kita sebagai orang tua atau pengasuh terhadap tumbuh kembang anak ya. Ketika kita paham tentang perkembangan anak, kita jadi tahu apa yang anak pikirkan dan apa yang anak rasakan, dan itu merupakan bahan-bahan di dalam membangun disiplin positif ya. Nah, yang terakhir, ketika kita bicara, oh kok jendelanya nggak bisa ditutup, pintunya macet, nah itu adalah komponen terakhir di dalam disiplin positif. Bagaimana kita mempunyai skill di dalam penyelesaian masalah ketika kita punya konflik dengan anak atau dengan pasangan. Nah, ini merupakan komponen terakhir yang sangat penting yang Bapak Ibu juga perlu latihkan, karena ya tentu saja di dalam berhadapan dengan anak-anak akan menemukan banyak sekali petualangan, tantangan yang kalau kita sedang stres akan memicu terjadinya kekerasan. Maka yang perlu kita kuasai, pelajari adalah bagaimana mempunyai menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan saling menghargai, tidak saling menyakiti. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan satu persatu terkait komponen-komponen yang ada di sebelah kanan ini ya. Yang pertama, tujuan jangka panjang pengasuhan. Nah, tujuan jangka panjang pengasuhan ini merupakan pondasi di dalam kita membangun disiplin positif. Dengan tujuan jangka panjang pengasuhan, orang tua atau asuh akan lebih fokus pada kualitas dan karakter positif dan hubungan baik yang terbangun dengan anak ketika mereka dewasa. Misalnya, ketika kita merancang tujuan jangka panjang, kita akan mengidentifikasi mau punya anak yang seperti apa gitu ya. Kita ingin anak kita ketika mereka dewasa tumbuh menjadi anak yang seperti apa? Yang mandiri, baik hati, suka menolong gitu ya, senang menabung, kemudian apalagi banyak ya tujuan keinginan kita kepada anak ketika mereka dewasa. Nah, itu merupakan bagian dari tujuan jangka panjang pengasuhan. Itu yang harus selalu kita pikirkan menjadi target di dalam praktek pengasuhan kita sehari-hari. Kalau kita mau marah, ingat, oh iya, kita pengen anak kita menjadi anak yang sabar ketika mereka dewasa. Kalau saya marah, itu tidak akan mencontohkan anak untuk bisa lebih sabar, gitu ya, tumbuh menjadi anak yang sabar. Maka kita harus tahan. Dan itu salah satu cara kita untuk menahan emosi kita, mengingat bahwa kita punya tujuan jangka panjang pengasuhan. Selain itu, tujuan jangka panjang pengasuhan juga bicara tentang hubungan baik yang terbangun antara kita dengan mereka, anak-anak ketika mereka dewasa. Jadi kita ingin anak tentunya ya ketika mereka dewasa kita pengen punya hubungan yang harmonis, yang akrab dengan anak-anak kita ketika mereka usianya 20-an tahun misalnya. Kita pengen kita adalah orang yang pertama dia kabarin ketika dia punya kabar baik atau kabar nggak baik. Kita ingin dia sering nengok kita ke rumah. Kita ingin mereka ini selalu sayang sama kita walaupun mereka jauh gitu ya. Nah, itu bentuk hubungan baik yang ingin kita bangun ketika anak-anak kita dewasa nanti gitu ya. Dan itu adalah bagian dari tujuan jangka panjang pengasuhan. Jadi ketika kita Bapak Ibu mengidentifikasi tujuan jangka panjang pengasuhan saya ke anak-anak apa ya? Pikirkan karakter positif yang Bapak Ibu inginkan terjadi pada anak-anak ketika mereka dewasa dan hubungan baik yang terbangun ketika mereka dewasa, gitu ya. Itu akan menjadi tujuan jangka panjang pengasuhan kita. Jadi kalau teman-teman daycare mengasuh anak-anak di tempat daycare, pikirkan anak-anak yang kita asuh ini akan kita jadikan sebagai anak yang bagaimana, yang solehkah, yang mandirikah, yang tutur katanya lembut, baik sama teman-temannya, maka
selalu ingat bahwa praktek kita juga jauh dari hal-hal yang berlawanan dengan tujuan jangka panjang kita. Kalau kita marah-marah, berteriak, dan sebagainya, maka itu akan semakin menjauhkan kita di dalam mencapai tujuan jangka panjang pengasuhan, gitu ya. Juga kalau misalnya kita marah-marah, memukul dan sebagainya, melakukan tidak membangun hubungan yang dekat dengan anak-anak yang kita asuh, maka kelak ketika mereka dewasa, hubungan dengan kitanya pun jadi renggang gitu. Nah, itu bukan tujuan jangka panjang yang ingin kita capai tentunya ya. Nah, ini yang kemudian perlu mulai sekarang atau memang sudah ada Bapak Ibu teman-teman pengasuh yang memiliki tujuan jangka panjang pengasuhan. Ketika kita terjebak pada stres, ini berpotensi untuk melakukan kekerasan pada anak dan kehilangan kesempatan untuk memberikan contoh dalam mengajarkan perilaku yang baik pada anak-anak kita. Ya, kenapa disebut tujuan jangka pendek? Karena ada yang dinamakan juga kenapa dinamakan tujuan jangka panjang? Karena ada yang disebut juga dengan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu misalnya kalau hari Senin pagi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu hektiknya seperti apa sih Senin paginya orang tua gitu ya. Kita bangun pagi, kita berjuang tuh bangunin anak supaya bangun lebih pagi, ada upacara virtual misalnya, ada yang pembiasaan yang harus dikirimkan ke gurunya dan sebagainya. Senin pagi merupakan perjuangan terberat biasanya ya, membangunkan karena setelah hari Minggu biasanya Seninnya jadi lebih telat bangunnya. Nah, yang kita pikirkan saat itu adalah gimana anak-anak bangun, gimana anak-anak mandi, gimana anak-anak makan dan menyelesaikan sarapannya, itu adalah tujuan jangka pendek. Kalau kita fokusnya hanya ke tujuan jangka pendek, maka dijamin Bapak Ibu akan stres, gitu ya. Tapi kalau kita mengingat bahwa selain tujuan jangka pendek, kita juga punya tujuan jangka panjang pengasuhan, maka ini akan membantu mengarahkan Bapak Ibu untuk menjadi lebih tenang. Ingat, kalau marah-marah, kita nanti nggak bisa nih mencontohkan perilaku yang baik pada anak-anak kita. Kita akan sulit mencapai tujuan jangka panjang kita. Yang tadinya pengen anak tenang, pengen anak yang baik, bertutur kata yang sopan, jadi keliru ya, karena kita kalau marah-marah justru mencontohkan hal yang sebaliknya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait tujuan jangka panjang pengasuhan. Kemudian yang berikutnya adalah alat-alat ya, alat-alat yang penting yang harus ada di dalam pengasuhan positif adalah menyediakan kehangatan dan bimbingan. Tadi di awal sudah sempat saya sampaikan bahwa kehangatan ini adalah mengenai bagaimana memberikan lingkungan yang aman secara fisik dan emosional bagi anak untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru. Jadi ketika anak-anak merasa nyaman dengan Bapak Ibu, teman-teman pengasuh, anak akan lebih mudah deh mempelajari hal yang baru. Anak akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Apalagi nanti misalnya setelah beres pandemi, ada pembelajaran tatap muka, mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah, daycare, maka anak-anak perlu yang pertama memastikan bahwa lingkungan barunya itu aman, ya baik secara fisik maupun emosional. Maka supaya anak nyaman, sediakanlah kehangatan, berikan kehangatan pada anak-anak ya, karena setelah dia nyaman dengan kehangatan yang diberikan, mereka kemudian akan lebih mudah mempelajari hal-hal yang baru. Mereka akan lebih mudah menjalin pertemanan dengan teman-temannya. Hal ini akan menciptakan kerjasama dan mengajarkan nilai-nilai jangka panjang. Ya, sebaliknya struktur atau bimbingan ini adalah mengenai bagaimana kita memberikan informasi yang memadai agar anak berhasil, memberikan arahan kepada anak. Kehangatan dan struktur ini harus berjalan beriringan. Nggak bisa kehangatan aja atau struktur aja, nggak bisa milih salah satu, tapi dua-duanya harus ada. Ya, kalau hanya memberikan kehangatan tanpa struktur, maka kita cenderung akan memanjakan. Tapi kalau memberikan struktur saja tanpa kehangatan, maka kita jadi seperti otoriter kepada anak gitu ya, terlalu keras. Nah, ini yang makanya harus diimbangi.
kehangatannya harus ada, strukturnya juga harus ada. Memberikan struktur pada anak usia dini itu seperti apa, maka teman-teman juga perlu mengidentifikasi gitu ya. Bagaimana di samping juga mengidentifikasi, mencari tahu bentuk kehangatan yang tepat untuk anak usia batita itu apa saja, gitu ya. Oke, nah ini adalah beberapa bentuk kehangatan dan bimbingan. Jadi sebenarnya kehangatan dan bimbingan itu masing-masing ada 6 pilar, ya. Yang pertama untuk kehangatan itu mengenai bagaimana meyakinkan anak untuk merasa aman. Apa yang Bapak Ibu sampaikan untuk anak bisa merasa aman, gitu ya. Kemudian meyakinkan anak untuk merasa dicintai tanpa syarat. Ini bisa verbal, bisa dengan perbuatan. Dan di awal sempat saya sampaikan tentunya bentuknya akan beda di tiap-tiap tahapan usia anak, gitu ya. Kemudian menunjukkan cinta dalam kata dan tindakan. Misalnya, Bunda sayang deh sama adik. Bunda kangen tahu, adik kemana aja sih, padahal adiknya sekolah misalnya gitu ya. Tapi hal kecil itu akan sangat berarti sekali untuk disampaikan pada anak-anak. Kemudian, dan itu juga akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Kemudian, memikirkan kebutuhan anak di usia ini. Ya, kita dengan bekal pengetahuan kita tentang perkembangan anak, tentunya kita bisa mulai mencari tahu apa yang anak butuhkan, gitu ya. Ketika kita mendampingi anak usia 3 tahun, kita sudah tahu apa yang dia butuhkan pada usianya. Nah, ini yang bagian dari kehangatan, ya. Kemudian mempertimbangkan apa yang anak pikirkan dan rasakan, itu juga berangkat dari pemahaman kita terhadap perkembangan anak. Kalau kita tahu apa yang anak pikirkan di usia 3 tahun, 6 tahun, 11 tahun misalnya, tentunya kita akan bisa memberikan bentuk-bentuk kehangatan yang berbeda sesuai tahap perkembangannya. Ya, begitu juga dengan bimbingan. Bimbingan ini ada 6 pilar. Yang pertama adalah memberikan bimbingan yang jelas untuk anak bersikap. Anak jadi tahu kalau misalnya dia menjatuhkan gelas, misalnya di daycare dia menjatuhkan gelas atau menjatuhkan gelas plastik dan isinya airnya tumpah, lalu apa yang harus dilakukan? Kita misalnya kalau anaknya masih di bawah 5 tahun, 3 tahun, let's say gitu ya, yuk kita ajarkan membersihkan airnya seperti apa. Bukan kemudian membentak, dibilangin jangan main-main gelas misalnya. Nah, itu juga nggak akan menyelesaikan masalah, nggak akan kemudian membuat airnya masuk lagi ke gelas, gelasnya berdiri dan kembali ke tempatnya sendiri, itu kan enggak ya. Tapi adalah dengan memberikan bimbingan, memberikan contoh kepada anak tersebut bagaimana membersihkannya dengan baik, tentunya dengan memberikan kehangatan, dan anak jadi tahu dengan cara bimbingan kita tadi, anak tahu bagaimana membersihkan atau menyelesaikan masalah tanpa harus dikerasin misalnya gitu ya. Kemudian bagian dari bimbingan juga adalah memberikan penjelasan untuk setiap alasan. Misalnya, Ade nggak boleh nonton atau main HP lebih dari 1 jam ya. Misalnya nggak boleh ya. Kenapa itu disampaikan? Misalnya nanti mata Ade capek, kemudian nanti sakit. Nah, Bunda nggak mau mata Ade sakit dan harus diobati dokter dan sebagainya. Itu yang kita harus jelaskan. Nanti kalau kita tidak boleh keluar tanpa masker. Nah, itu kemudian harus juga dijelaskan kenapa harus pakai masker. Ya, sesuaikan dengan bahasa usia anak tersebut. Kemudian mendukung untuk membantu anak berhasil. Itu juga bagian dari bimbingan ternyata ya. Jika kita melihat anak punya bakat melukis, maka kita berikan alat lukis kepada anak-anak, sediakan, bukan kemudian memarahi kamu nih kertasnya berantakan terus, gambarnya nggak pernah bagus. Nah, itu juga tidak akan menumbuhkan bakatnya, tidak akan membantu mengasah bakatnya. Yang harus kita lakukan ketika memberikan bimbingan adalah mendukung supaya anak jadi lebih berhasil. Kalau anak suka olahraga, maka kita dukung bagaimana berolahraga dengan aman. Itu ya. Kemudian bagian dari bimbingan juga adalah menjadi model yang positif. Tentunya yang paling dekat
role model yang paling dekat dengan anak adalah kita sebagai orang tua atau pengasuh, ya, yang banyak meluangkan waktu dengan anak. Itu yang akan dicontoh oleh anak. Apalagi ketika anak usia 3 tahun akan banyak meniru gerakan orang dewasa. Jadi jangan heran kalau gerakannya kok mirip ya sama kita. Ya iya, karena memang kerjaannya anak usia 3 tahun tuh lagi banyak nyontoh kita sebagai orang tua tuh pengasuhnya gitu ya. Jadi kita juga perlu berhati-hati mengingat selalu tujuan jangka panjang kita apa sih. Kalau kita pengen anak kita sabar, maka contohkan sabar itu seperti apa. Kalau kita ingin anak kita tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti baik, maka contohkan berbudi pekerti baik itu seperti apa. Misalnya dengan kita menghormati orang tua, ajak mereka menyayangi kakek neneknya, misalnya itu adalah bagian dari menjadi model yang positif. Kemudian mendukung cara pandang dan ide anak, ya. Ini juga bagian dari bimbingan. Jadi kalau anak berpikir, Bun, kayaknya aku mau bikin masker 5 lapis yang nggak bikin sesek deh. Oke, kita dukung, gimana deh caranya, gitu ya. Nah, walaupun mungkin dalam pemikiran orang dewasa, kok aneh. Gak apa-apa, kita bantu dia memproses supaya dia paham, mewujudkan ide-ide itu seperti ini ya, gitu ya. Itu juga bagian dari proses kreatif. Ya, anak-anak jadi lebih kreatif dengan bantuan kita. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah bersama-sama. Ini ternyata adalah bagian dari bimbingan. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan cara mengambil keputusan yang baik, mengasah kemampuan dia mengambil keputusan, itu adalah bagian dari bentuk bimbingan. Menyelesaikan masalah ketika dia misalnya bentrok sama temannya gitu ya, bertengkar dengan temannya, ajarkan, bimbing bagaimana menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Bukan kemudian kita masuk ke tengah-tengah antara dia dan temannya, kemudian mengancam temannya. Kenapa kamu berani begitu sama anak saya? Misalnya, ya, itu yang biasanya kita lakukan sebagai orang tua. Tapi itu tidak menyelesaikan atau mengajarkan anak tentang cara menyelesaikan masalahnya. Yang kita perlu lakukan adalah mengajarkan, yuk cara nyelesain masalahnya gimana sih, Dek, gitu. Kita temani bertemu temannya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ini adalah beberapa pilar kehangatan dan bimbingan. Bapak Ibu nanti bisa menggali lebih banyak lagi. Kira-kira dari masing-masing pilar ini apa ya untuk anak-anak asuhan Bapak Ibu, gitu ya, untuk anak-anak Bapak Ibu di rumah misalnya. Nah, yang berikutnya adalah terkait bagaimana anak berpikir dan merasa. Memahami tumbuh kembang anak ini merupakan bahan-bahan di dalam menerapkan disiplin positif atau pengasuhan positif. Yang perlu kita tahu adalah memahami ciri-ciri perkembangan anak pada setiap tahapan usia, kemudian melihat dari cara pandang anak apa ya yang dilihat anak usia 2 tahun ketika kita marah-marah misalnya. Apa ya yang dilihat anak 2 tahun ketika kita meluk dan memuji keberhasilan kecilnya mereka misalnya ya. Oh, berhasil nyimpen gelas di tempatnya. Oh, berhasil membereskan mainannya. Kemudian kita puji, wah Adi hebat misalnya. Apa yang dia lihat? Nah, ini yang kita perlu pahami bagaimana yang anak rasakan dan pikirkan dengan mengetahui perkembangan mereka, mempelajari perkembangan mereka. Yang berikutnya adalah menerima sikap anak-anak sebagai faktor perkembangan anak. Itu tadi ya, kalau misalnya anak-anak usia 3 tahun loncat-loncat di kursi, tapi kita sudah tahu bahwa itu tugas anak usia 3 tahun, kita udah nggak repot marah-marah lagi, kita udah nggak stres lagi, kita udah nggak sibuk nyubit sana-sini gitu, tapi kita ajarkan bagaimana loncat-loncat yang aman, supaya nggak jatuh misalnya. Kemudian merespon secara tepat perilaku anak sesuai perkembangan anak. Jadi ketika kita tahu bahwa anak usia 7 tahun ini lagi, misalnya 7 tahun masuk SD, itu lagi belajar untuk lebih teratur, belajar untuk mengambil keputusan yang sederhana, belajar mengenal orang yang lebih banyak, misalnya, maka kita dampingi untuk dia melalui tahapan-tahapan perkembangannya. Ya.
Nah, sedikit saya ulas tentang ciri perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun dan selanjutnya. Yang pertama adalah mereka biasanya pertumbuhan badan dan otaknya sangat pesat nih, ya. Mereka mulai memegang, mengambil benda-benda, berguling, merangkak, berjalan, senang bergerak, berkomunikasi melalui suara, ingin mandiri kadang-kadang ya, dan ingin mempelajari hal baru, ya. Maka kita ketika tahu bahwa ciri perkembangan anak usia ini adalah seperti yang tadi disampaikan, maka kita perlu berikan stimulasi, perlu dampingi supaya merangkak dan latihan berjalannya aman, gitu ya. Kemudian kebutuhan utama dari anak perkembangan usia 0 sampai 2 tahun adalah merasakan keamanan, membangun kelekatan dengan orang tua atau pengasuhnya, membangun kepercayaan, dan kemudian dia merasa selamat gitu ya. Dia perlu diyakinkan bahwa lingkungannya aman buat dia. Dia perlu diyakinkan bahwa kita orang dewasa sebagai pengasuhnya adalah orang yang bisa dia percaya, yang bisa merespon kebutuhannya, yang bisa memberikan rasa aman kepada mereka. Nah, itu yang biasanya dibutuhkan anak usia 0 sampai 2 tahun. Dengan merespon kebutuhannya secara cepat, itu akan membantu anak-anak terpenuhi kebutuhannya, anak-anak di usia ini ya. Dengan membangun kelekatan, nanti secara spesifik saya akan bahas tentang kelekatan. Dengan membangun kelekatan, anak kemudian akan menjadi lebih merasa aman untuk mengeksplorasi lingkungannya walaupun masih baru. Masuk ke daycare hari pertama, hari kedua, ketika dia sudah merasa lekat sama Bapak Ibu sebagai pengasuhnya, dia akan lebih mudah mengeksplorasi. Dia udah nggak takut ditinggal orang tuanya, ya, dan dia akan lebih mudah cepat berteman dengan teman-temannya yang lain ketika sudah merasakan kelekatan, keamanan, percaya pada lingkungan daycare-nya, gitu ya. Kemudian seorang bayi yang berusia 1 tahun nih kabarnya memiliki sekitar 100 miliar sel otak, dan setiap sel otak itu dapat terhubung dengan minimal 1000 sel otak lainnya. Oh, luar biasa ya. Di dalam kepala kita, kepala anak itu ternyata terjadi proses yang sedemikian detail, sedemikian banyak. Dan di saat anak banyak bergerak, menyentuh, merasakan, terjatuh, melempar, dan melompat, itu sebenarnya proses di mana terjadi hubungan di antara sel-sel otak, gitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa, teman-teman pengasuh di daycare perlu membantu menstimulasi gimana cara anak menyentuh dengan aman, nggak nyentuh setrikaan misalnya, melompat dengan aman, melempar dengan aman, supaya membantu terbangun lebih banyak sel-sel otak yang terjalin di kepalanya, di otaknya, gitu ya. Semakin banyak sel otak yang terjalin, semakin sehat tumbuh kembangnya, gitu ya. Nah, jika anak dipukul, dimarahi, dibentak karena keaktifannya, ini justru akan menghambat terjadinya pembentukan sel-sel otak yang tadi, yang sebenarnya berguna untuk tumbuh kembang anak. Ya, nah ini hal yang penting yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah juga memulai mempraktekkan, tapi mudah-mudahan ini membantu mengingatkan kita semua seberapa besar kontribusi kita sebagai pengasuh terhadap tumbuh kembang anak, gitu ya. Bu Yanti, 5 menit lagi ya, Bu. Oh, oke, baik. Nah, yang berikutnya ini tumbuh kembang anak usia 3-6 tahun. Bapak Ibu bisa lihat, yang utama adalah mereka bisa mandiri, mempelajari hal baru, banyak bertanya, senang mencoba. Di awal sempat saya sampaikan ya, meniru orang lain gitu ya. Dan kadang-kadang apa yang mereka anggap penting, buat kita tidak penting. Misalnya bawa boneka ke kamar mandi, atau bawa boneka ke daycare-nya, bantal guling ke daycare. Tapi buat anak usia 3-6 tahun itu penting ya. Jadi harus didukung, bukannya dimarahin, apa sih bantalnya bau, gitu ya. Nah, itu tidak akan membantu tumbuh kembang dia ya. Nah, karena anak usia ini perlu dihargai perasaannya, didampingi ketika belajar, membedakan khayalan dan kenyataan, karena anak-anak ini masih penuh imajinasinya, masih tinggi gitu ya. Jadi perlu diajarkan bagaimana membedakan khayalan dan kenyataan, merasa aman ketika anak mempelajari hal yang baru. Kemudian yang juga tidak kalah penting, kita bantu mengidentifikasi emosinya. Itu ya untuk perkembangan anak usia 3 dan 6. Nah, yang berikutnya adalah tentang kelekatan.
kita sangat penting untuk membangun kelekatan. Di awal sudah beberapa kali saya sampaikan, kelekatan ini akan membantu anak merasa berharga karena merasa diperhatikan, disayang, dan tumbuh percaya diri sehingga dia akan mudah berhubungan dengan teman-temannya, ya. Dan dia juga akan mudah untuk mematuhi peraturan yang ada di sekitarnya. Kalau tidak aman kelekatan yang dibangun, maka akan anak menjadi lebih rentan terhadap stres. Harga dirinya jadi lebih rendah, mudah depresi, punya masalah dengan pertemanan, gitu ya, agresif. Nah, ini yang kita hindari. Kelekatan ini adalah bicara tentang bagaimana kita membangun kedekatan fisik, emosional, dan merespon cepat kebutuhan anak-anak yang kita dampingi atau kita asuh. Itu ya, ini hal kelekatan ini adalah hal yang sangat esensi yang perlu ditumbuhkan dari anak masih dini, masih kecil, karena menjadi pondasi yang kuat untuk tumbuh kembang anak selanjutnya. Anak-anak yang punya kelekatan yang kuat dengan orang tua atau pengasuhnya akan tumbuh menjadi anak-anak yang tadi saya sampaikan, punya merasa percaya diri, mudah bergaul, dan bangga, merasa dirinya juga disayang, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kemampuan bagaimana menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya sering dihadapkan pada situasi yang konflik dengan anak atau pengasuh, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui tanda-tanda kita mulai stres, mengidentifikasi apa yang perlu kita lakukan kalau kita mulai emosi, tahu bagaimana cara merawat diri, self-care. Misalnya dengan mendengarkan musik, makan makanan kesukaan, es krim, dan sebagainya. Kemudian melatih keterampilan mengatasi konflik dengan anak, gitu ya. Dan ini hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, saya akan lewatkan beberapa hal di sini, tapi intinya penyelesaian masalah ini akan membantu situasi-situasi yang ada di depan sini. Jadi ketika Bapak Ibu stres, biasanya responnya kan berteriak, mengancam, mengeluarkan anak dari kelas, melabeli anak, menyuruh berdiri di pojok, dan lain sebagainya. Itu respon kita terhadap stres biasanya ya. Nah, yang perlu kita lakukan, saya akan lewatkan di otak sini karena perlu pembahasan, ya. Yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi, oh kita sedang stres. Oh kalau misalnya suaranya mulai meninggi, itu kita mulai stres. Maka yang harus dilakukan adalah tarik nafas dalam-dalam, itu akan membantu menghubungkan batang otak dengan otak emosional. Jadi kalau kita sedang stres, itu sebenarnya kendalinya ada di otak emosional. Otak emosional yang mengendalikan tubuh kita, sehingga kita bereaksi stres seperti yang tadi disampaikan, marah, membentak, dan sebagainya. Tapi kalau kita melatih pernafasan kita, itu juga akan membantu batak otak kita untuk lebih rileks. Dan ketika kita lebih rileks, otak berpikir yang akan mengambil kendali otak emosinya kita. Jadi 3 bagian otak ini merupakan 3 bagian yang berperan ketika kita dalam kondisi stres. Jadi kalau kita stres, itu otak emosional yang mengambil kendali, tapi kalau kita rileks, itu otak berpikir yang mengambil kendali, dibantu dengan batak otak yang mengelola nafas kita untuk lebih teratur, gitu ya. Maka biasanya ketika kita sedang stres, itu kita kalau kita sedang rileks, itu dinamakan kondisinya sedang tong. Kenapa? Karena otak emosionalnya dipegang, dikendalikan oleh otak berpikir. Yang keempat jari ini itu diibaratkan otak berpikir, dan ibu jari kita diibaratkan otak emosional. Ya, nah otak emosional kita dikendalikan ya sama otak berpikir. Sehingga kalau kita stres biasanya disebut dengan kondisinya sedang tong nih. Biasanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang tidak kalau sedang rileks. Kalau sedang rileks, mudah-mudahan sekarang Bapak Ibu sedang dalam kondisi tong gitu ya, di mana otak berpikir yang mengambil alih kendali otak kita lebih rileks, lebih mudah belajar dan sebagainya. Tapi kalau kita sedang ting, ini otak emosi yang mengambil kendali, kita akan marah-marah, stres, mengancam dan sebagainya, ya. Karena otak kendalinya lepas, otak berpikirnya lepas, otak emosinya yang mengambil kendali, gitu ya. Nah, ini yang perlu dibantu supaya
terhubung lagi otak berpikir ke otak emosionalnya dengan melatih pernafasan, di mana batang otak yang nanti akan berperan mengatur nafas kita supaya kita lebih rileks, gitu ya. Nah, ini sampaikan kita juga perlu melatihkan kepada anak-anak bagaimana mengendalikan supaya anak-anak tetap dalam kondisi tong, tidak ting, gitu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengenali dan memahami perilaku anak. Ketika kita dihadapkan dalam situasi yang konflik, perlu Bapak Ibu mengenali dan memahami perilaku anak sesuai tahapan perkembangan mereka, gitu ya. Kemudian memberikan dorongan dan penguatan yang positif, kemudian memberikan konsekuensi yang logis pada setiap tindakan. Bukan menghukum ya, tapi kemudian menjelaskan bahwa kalau adik teriak-teriak, maka nanti adik bayinya terbangun. Kalau adik bayi terbangun, nanti adik nggak bisa main sama-sama lagi. Misalnya ini yang perlu kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, ketika Bapak Ibu dalam kondisi stres, tadi sudah disampaikan, bisa melatih dengan menarik nafas untuk menghubungkan otak berpikir dengan otak emosi ketika kita ada dalam situasi tekanan. Itu ya. Nah, ini ada 6 kunci pengasuhan di masa COVID. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu rileks, tenang, selalu dalam kondisi tong, otak berpikir yang mengambil alih kendali otak emosi, ya, dengan melatih nafas sering-sering, kemudian tunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman melalui kata-kata dan tindakan pada anak-anak. Pada situasi COVID ini semua tidak nyaman, termasuk anak-anak serba nggak pasti. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan dengan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman itu membantu anak-anak untuk lebih tenang di rumah, gitu ya. Buatkan kegiatan rutin, pahami apa yang anak pikirkan sesuai karakter usianya, kemudian lakukan pemecahan masalah bersama-sama. Ketika anak bosan, maka apa ya adik ya, kita cari kegiatan yang seru yuk, gitu. Nah, ini yang bisa jadi bagian dari pemecahan masalah. Kalau Bapak Ibu sudah terlalu stres, terlalu banyak yang Bapak Ibu pikirkan sehingga terlalu sakit kepalanya jadi lebih sering, maka coba cari dukungan layanan profesional, pergi konseling ke psikolog misalnya ya, atau ke teman-teman keluarga terdekat untuk bercerita, bertukar pikiran. Nah, ini adalah modul pengasuhan yang kita punya yang sudah ada di e-learning-nya Kemen-PPA. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang pengasuhan positif lebih detail lagi, sebenarnya sudah ada di sini di link-nya e-learning KPPA, website-nya. Ini berisi banyak bab ya, ada 6 bab tentang pengasuhan positif secara lebih detail dari apa yang saya tadi sampaikan. Bapak Ibu bisa mengakses lewat handphone atau lewat laptop. Ini adalah pedoman perilaku, Bapak Ibu tentunya sudah dibekali ya tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama bekerja dengan anak. Sebagai pengasuh daycare tentunya ada rambu-rambu ya. Ada 16 rambu-rambu yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan sebagai pengasuh daycare. Nanti mudah-mudahan panduannya Bapak Ibu bisa dapatkan juga. Itu saja mungkin sedikit dari saya, Mbak Ratna. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yanti atas penjelasannya panjang lebar bagaimana pengasuhan positif itu, dan ruh pengasuhan positif adalah disiplin positif yang terdiri dari 3 aspek dan prinsip penting yang harus kita tahu, yakni prinsip tentang hak anak, prinsip tentang perkembangan, dan prinsip tentang pengasuhan yang efektif. Dan 6 kunci tadi pengasuhan juga sudah disampaikan di masa pandemi COVID ini. Kita memastikan kita semua dalam kondisi rileks atau tong ya. Bapak Ibu